Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bunda sebagai pimpinan di komunitas belajar SD Negeri Wangi, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah hari ini melaksanakan kegiatan tunggal kita. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita pertama kali mungkin akan melaksanakan kegiatan komunitas belajar yang mana komunitas belajar ini adalah sebuah, mungkin nanti akan diadakan praktik baik ya untuk kita belajar, karena kewajiban kita selain mengajar juga belajar ya. Jadi tidak ada salahnya kita terus belajar supaya menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Untuk hari ini tema kegiatan dalam komunitas belajar ini yaitu mengapa harus pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti akan disampaikan oleh guru penggerak kita yang kita banggakan, yaitu Ibu Pian Apiati Astuti SPDI. Kepada beliau supaya tidak menyita waktu, dipersilakan. Mangga Ibu Pian. Terima kasih Pak Sani. Selamat siang Ibu Bapak guru semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Nirwangi, Bunda, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di hari ini untuk berbagi praktik baik. Di mana pada kesempatan ini saya akan membawa materi mengenai mengapa sih pembelajaran berdiferensiasi itu penting kita terapkan dalam kelas. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kelas berbagi ini kita bisa saling share ilmu, menambah wawasan satu sama lain. Karena saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, tapi karena kebetulan mungkin pada kesempatan ini saya lebih dulu mempelajari mengenai berdiferensiasi ini. Kebetulan pada saat saya mengikuti guru penggerak pada angkatan 9 tahun 2024 yang kemarin. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Semoga dengan adanya ilmu-ilmu tersebut bisa khususnya menambah pengetahuan saya terhadap bagaimana saya menjadi pemimpin pembelajaran. Dan selain itu saya pun ingin sekali berbagi dengan rekan semuanya, karena ilmu yang saya dapatkan saya berpikir akan lebih bermanfaat jika diketahui oleh rekan semuanya. Jadi meskipun misalkan baru saya yang mengikuti guru penggerak, tapi mudah-mudahan ilmu dalam guru penggerak ini bisa menyebar. Amin ya Ibu ya, Ibu Bapak, karena memang sangat menurut saya itu sangat banyak sekali manfaatnya, dan ini mempengaruhi kita dalam mengajar. Dan ini sangat penting Ibu Bapak, karena kita mengajar tentunya harus berpihak pada peserta didik. Nah itu, jadi kita tidak bisa stop di sana, kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman karena itu kewajiban kita. Bapak Ibu, sebelumnya maaf mungkin ya saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai pemimpin pembelajar. Itu adalah kewajiban kita ya. Dimana setiap guru itu bukan berarti pemimpin itu hanya kepala sekolah atau hanya kepala bidang-bidang yang lainnya. Tapi guru di sini yang paling esensial
krusial posisinya sebagai pemimpin itu adalah guru di kelas. Karena ingat, kita mengajar, mendidik itu tentunya untuk siapa? Peserta didik. Kita tidak akan ada apa-apa kalau tidak ada peserta didik. Jadi tujuan kita tetap seperti Ki Hajar Dewantara, murid, 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 murid. Itu harus kita terapkan dalam jiwa kita gitu. Karena itu adalah selain kewajiban kita, jika kita mengajar dengan hati kita ingin mencerdaskan murid kita, insya Allah pendidikan di Indonesia akan maju dengan cara masing-masing tentunya. Tidak akan sama. Misalkan Pak Agung, cara Pak Agung dengan cara Bu Pia misalkan akan berbeda cara. Tapi kalau mengajarnya tetap dengan menggunakan hati dan tujuannya itu tetap, insya Allah cara Pak Agung akan diterima, cara Bu Pia akan diterima, dan itu akan berdampak positif pada seluruh peserta didik. Jadi anak-anak kita akan semakin kaya dengan cara yang berbeda, tapi dengan tujuan yang memang berpihak pada peserta didik. Nah ini yang melatar belakangi kenapa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Karena ini diketahui sebagai bahwa guru itu bukanlah malaikat yang bersayap yang bisa melakukan apapun sendiri. Ketika kita ada di kelas terjadi permasalahan, itu bukanlah hanya tanggung jawab guru itu sendiri, tapi sebagai komunitas. Nah, jadi muridnya bukan murid saya. Misalkan kelas 5 bukan murid Bu Ai saja, tapi murid kita. Gitu. Seperti itu. Generasi penerus kita, baik sekolah misalkan, yang satu dengan yang lainnya tetap mereka adalah generasi penerus kita. Tidak bisa memilah-milah. Nah itu mengapa pentingnya kita mempelajari mengenai diferensiasi, dan pentingnya kenapa harus ada komunitas belajar untuk berbagi cara. Karena penting sekali ketika Bu Haji memiliki cara yang begitu baik, kalau misalkan ditularkan kepada yang lainnya itu kan lebih bermanfaat. Karena saya yakin setiap guru itu memiliki trik-trik tersendiri, memiliki cara tersendiri yang bisa istilahnya memperkaya guru yang lainnya. Jadi dengan bekerja sama, kita sharing, saling berbagi, insya Allah kita akan lebih kaya. Kemudian kita juga akan lebih kaya dengan metode, kaya dengan pemikiran, kaya dengan pendapat. Tujuannya tadi kepada murid kita, yaitu untuk mencerdaskan generasi kita. Yaitu Ibu, jadi dasarnya itu tetap tulus, dengan hati nurani kita memberikan pelayanan yang terbaik yang berpihak kepada peserta didik kita. Itu dulu. Secantik apapun, secanggih apapun cara kita, kalau di dalam perasaan kita, hati kita tidak ada keikhlasan, tidak ada ketulusan untuk hal itu akan percuma. Tapi sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kita melakukannya dengan hati, insya Allah itu akan terasa oleh murid kita, akan diingat oleh mereka, dan proses pembelajaran pun akan lebih bermakna sehingga akan diingat oleh peserta didik kita. Makanya kenapa setiap anak memiliki kesan yang berbeda kepada setiap guru, karena itu kekayaan itu. Setiap guru memiliki keunikan, memiliki cara masing-masing. Seperti itu Ibu Bapak ya. Mungkin itu yang mau latar belakangi kenapa pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik mengenai pengetahuan saya mengenai berdiferensiasi. Oke. Baik Ibu Bapak, sebelumnya di sini saya memiliki beberapa pertanyaan ya. Sebelum kita melaksanakan berbagi praktik baik ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Untuk itu, pesannya punten. Ini dibagikan. Silakan Ibu dan Bapak untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan.
Di sini sebenarnya bukan saya Ibu ya, jadi kita membuat refleksi untuk diri kita Ibu ya. Ini jangan dulu ke depan ya Ibu ya, tapi kita refleksi dulu ke belakang. Apa yang sudah kita laksanakan mengenai yang sudah kita lakukan di dalam kelas kita kepada peserta didik kita. Pertanyaan yang pertama, apa konsekuensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas saya? Nah, ketika di kelas tentunya murid kita kan berbeda ya, tidak sama. Nah, kepada Ibu konsekuensinya apa akibatnya ini? Berarti bagaimana konsekuensi dari keragaman murid-murid yang ada di kelas Bapak Ibu, sehingga misalkan bagaimana saya harus memberikan pelayanan kepada murid yang beragam tersebut. Silakan ditulis saja. Oh maaf Pak Sami, satu orang 4 aja. Jadi satu kertas untuk satu pertanyaan jawaban. Tolong Ibu Bapak ya diberikan nomornya, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita refleksi dulu aja pun, tidak usah kita menghayal dulu ke depan, tapi yang sudah kita lakukan di dalam kelas supaya kita bisa mengukur mengenai sejauh mana sih kita sudah melakukan melayani peserta didik kita selama ini di kelas, seperti itu Ibu. Ini tidak akan termasuk pada penilaian apapun ya, cuma kita dari sana kita akan melihat, mungkin kita akan berjalan dari sana, dari refleksi ini kita bercermin dulu apa yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan. Terserah Ibu aja, menurut pemikiran sendiri aja. Jadi tidak usah jawabannya ingin bagus atau bagaimana, tapi memang yang sudah dilakukan lebih baik secara jujur supaya kita bisa memulai dari mana kita akan memulai mengenai materi ini. Nah, tadi yang pertama, ketika kita berhadapan dengan murid-murid yang beragam, apa konsekuensi Bapak Ibu di dalam kelas? Kemudian yang nomor 2, bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, selama ini saja Ibu dan Bapak mengelola kelas itu seperti apa yang sudah dilakukan. Kemudian pertanyaan nomor 3-nya, apa yang saya lakukan untuk mengetahui latar belakang murid saya. Nah, kan latar belakang murid tentunya berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah dilakukan ini atau belum? Nah, kalau belum ya jawab aja, saya belum melakukan hal ini gitu. Secara jujur aja tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya dan perkembangan keterampilan mereka. Apakah Ibu sebelum pembelajaran kita lanjutkan suka mengidentifikasi dulu gitu, latar belakang murid ini bagaimana, kemudian belajar mereka bagaimana sebelumnya, kemudian keterampilan apa yang sudah mereka miliki pada saat ini sebelum kita memberikan pembelajaran kepada mereka. Nah itu, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Kalau belum ya jawab saja, saya belum melakukan hal itu, boleh. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah saya sudah memetakan murid saya di kelas untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada mereka? Kalau sudah, tolong dijelaskan sedikit aja, tidak apa-apa. Bagaimana Bapak dan Ibu memetakan mereka? Apakah dengan mengelompokkan mereka, misalkan, atau dengan cara yang lainnya? Itu mungkin sudah dilakukan Bapak dan Ibu, atau kalau belum ya, saya belum melakukan hal itu. Dijawab saja seperti itu. Bapak Ibu sudah? Belum, tidak apa-apa. Sok mangga. Kalau sudah, boleh Bapak Ibu ditempel saja jawabannya. Ini untuk nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di sini. Silahkan. Kita akan coba merefleksi diri kita dulu ya, sebelum kita melanjutkan pada materi yang akan kita laksanakan hari ini.
Kebetulan pada kesempatan ini juga diferensiasinya ini tidak akan sampai dengan metodenya karena waktunya tidak akan cukup. Jadi saya akan membatasi berbagai materi ini dengan 2 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan yang sekarang sampai dengan untuk materi sebagian dan sebagiannya kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sudahkah Bapak Ibu? Masih info aja ya Bu. Bisa dulu. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah bisa jawabannya disimpan di meja yang sudah disediakan di depan. Tidak usah memakai nama Bapak Ibu ya, tidak usah memakai nama, anonim saja biar lebih fair gitu. Kalau sudah, silakan Ibu Bapak untuk mengumpulkannya di depan di meja yang sudah saya sediakan. Di sana sudah ada nomornya. Disusunkan saja Ibu Bapak, maaf. Silakan. Kita akan mulai dari sini ya Bapak, sebagai dasar pemikiran kita mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Selalu pasti bakal di software sampai saya Oke, Pak Agung belum ya? Tolong difoto. Ini nomor udah lengkap ya, cuma satu Pak Agung. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Di sini ada yang mengatakan konsekuensi dari keragaman murid di kelas adalah kita harus bisa melayani setiap murid berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Sip. Jadi di sini yang dititik beratkan adalah kebutuhan peserta didik. Nah itu memang itu ya tugas kita. Kemudian yang berikutnya memahami karakter anak dan diberikan kegiatan sesuai dengan kemampuan. Sip juga, hebat. Ternyata udah paham Ibu Bapak ya. Mungkin gak usah dilanjutkan materinya. Udah pintar-pintar. Guru perlu melakukan
diferensiasi pembelajaran untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Nah, tepat sekali, ini udah paham arahnya ke sana. Betul. Tadi jadi untuk memenuhi semua kebutuhan murid yang dengan kebutuhan yang berbeda, kita harus melayani mereka dengan dengan metode yang berbeda, dengan pelayanan yang berbeda. Betul sekali. Kemudian ada juga yang menjawab nomor 1 itu konsekuensinya kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan siswa. Nah, itu tujuannya ke sana, betul sekali. Kemudian sangat beragam dan saya merencanakan terlebih dahulu cara mengatasi berbagai keberagaman di kelas saya. Betul sekali. Nah, ini ketika kita akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak pada peserta didik, nah itu perencanaan dulu. Karena kita lupa, kita aja gitu. Di RPP-nya maka tidak ada diferensiasinya. Harus seperti itu. Jadi harus kepada perencanaannya juga disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Nanti akan terlihat ya, nanti akan kita membuat RPP diferensiasi. Kemudian konsekuensi dari keragaman murid-murid harus melayani murid sesuai dengan kemampuan dari murid itu sendiri. Betul. Nah, ini hampir sama dengan jawaban yang nomor 2 tadi, bahwa ini harus disesuaikan dengan kemampuan murid yang tentunya beragam. Betul ya? Ini jawabannya hebat. Tepuk tangan untuk ibu bapak semuanya. Udah pintar-pintar. Good job lah. Hebat. Nah, ini juga ada memberikan pelayanan yang berbeda. Nah, ini sama. Betul. Bagus sekali. Berarti udah paham maksudnya ke sana. Hebat. Alhamdulillah ibu bapak, terima kasih ya. Kemudian yang nomor 2, nah ketika kita mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda, caranya bagaimana? Nah, ini ada yang dengan cara memberikan materi yang menggunakan media yang beragam. Betul, itu udah kepada metodenya. Kalau materi beragam berarti itu kepada apanya? Konten, proses, atau kontennya. Kalau materi tentu konten ya. Kemudian dengan cara membuat situasi kelas menyenangkan dalam membuat siswa bosan. Nah, ini nanti akan ada di sini. Udah ketemu, ini udah pintar ya, udah bagus jawabannya. Betul sekali. Jadi selain emang materi, kemudian penugasan yang berbeda dan proses belajar yang berbeda, nah ini yang penting. Kita harus membuat para siswa itu senang dengan apa yang kita berikan. Jadi akan berbeda cara rupiah dengan cara Bu Haji. Kalau Bu Haji misalkan senangnya anaknya seperti ini, karena karakter Bu Haji seperti itu, anaknya juga memiliki karakter yang berbeda dengan kelas 1. Kelas 4 dengan kelas 1 akan berbeda. Jadi treatmentnya Bu Haji akan berbeda dengan Bu Pia. Treatment Bu Pia dan Bu Lela akan ada kesamaan sedikit karena satu fase itu. Seperti itu, betul. Nah, kenapa makanya perlu diferensiasi. Nah, ada juga ini udah yang menyangkut asesmen diagnostik pinter. Ini titik tonggak diferensiasi. Kenapa kita harus melakukan penilaian diagnostik? Karena dari sana kita memiliki penyakit, datang ke dokter. Apakah kita langsung diberi obat atau didiagnosa dulu? Tentu saja kita harus wawancara dulu supaya dokternya tahu dan tidak salah memberikan obat. Nah, seperti ini kita guru. Apa bedanya guru dengan dokter itu? Jadi kita jangan, kadang-kadang kita suka lupa, kita sama ratakan aja anak kita masuk ke kelas, ngasih pelajaran dengan metode yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan peserta murid. Itu sama dengan kita sudah memperkosa mereka, memaksa mereka untuk ikut ke cara kita, padahal belum tentu mereka itu ada hal yang disenanginya di sana gitu. Nah, itu ya ibu bapak ya, meskipun dengan cara yang sangat sederhana, karena kata saya juga tadi tidak mungkin kita bisa melayani semua dalam satu waktu, tapi kita sebagai guru, pokoknya guru itu kan bisa melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Kemudian dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Nah, betul, ini pendidikan berpihak pada peserta didik. Dengan cara memenuhi kebutuhan situasi dengan kebutuhan siswa tersebut sesuai tema materi yang akan disampaikan. Betul, ini tadi termasuk kepada konten, jadi harus disesuaikan. Pengelolaan kelas, nah ini hampir sama dengan ini. Betul sekali. Jadi dalam mengelola kelas itu jangan disepelekan. Seperti tadi kata Bu Ai, bahwa kalau kelas kita memang menyenangkan, banyak sumber yang bisa dilihat oleh anak, itu sudah memberikan pelajaran kepada mereka. Apa itu baik nilai,
karakter maupun materi. Yang ketiga di sini. Yang ketiga pertanyaannya untuk mengetahui latar belakang tadi. Kemudian pembelajaran yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya, perkembangan keterampilan mereka. Nah, apakah ibu sudah melakukannya? Dengan cara melakukan sip, good job, pintar, diagnostik, hebat, betul. Menanyakan keadaan situasi di rumah, itu betul, itu cara kita. Dengan melakukan tes diagnostik, kemudian menanyakan kepada siapa itu? Orang tuanya, bagaimana keadaan di rumahnya. Boleh dengan kita memberikan format apa itu yang biasanya? Checklist? Atau biasanya kita juga dengan apa Bun? Kalau misalkan pendapat, misalkan bagaimana situasimu di rumah, apakah kamu sering belajar, bagaimana situasinya, dengan cara ibu aja. Jadi tidak usah dipersulit. Oh ini nggak ada di diferensiasi yang saya pelajari kemarin itu tidak ada. Kalau seperti itu ibu sama juga diperkosa dengan cara ibu. Bahkan pernah dosen saya mengatakan, saya pernah memberikan apa itu format tes diagnostik kepada mahasiswa saya. Ketika saya ditanya, Pak mohon minta contohnya, murid saya, mahasiswa saya cuma Pak kok cuma seperti ini, itu dosen Bu, saking sederhananya gitu. Tapi dia sudah tahu karena ini sudah bisa mewakili dengan alat asesmen itu dia sudah mampu. Kita juga sama aja Pak, jadi nggak usah yang berbelit-belit, yang usah pakai kalau lihat di aplikasi-aplikasi kan sulit ya, kadang membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kita belajar kan terbatas waktu. Dengan cara kita aja, betul. Nah ini seperti itu. Kemudian asesmen awal ini hampir sama. Mencari tahu mengenai hobi ini, tes diagnostik non kognitif dengan melaksanakan asesmen diagnostik, betul. Dengan memberikan pertanyaan ini hampir sama, betul. Jadi tes diagnostik baik secara kognitif maupun non kognitif. Kalau kognitif berarti kita sudah kerana pengetahuan, kesiapan belajar kerana pengetahuan. Kalau yang dilakukan tes non diagnostik berarti itu kerana kebiasaan atau gaya belajar anak. Bagaimana anak itu mau belajar? Nah, seperti itu kita tidak bisa memaksa mereka. Ada anak yang memang tidak bisa diam ketika belajar, tak tahu dan sebagainya. Gak apa-apa, itu gaya dia. Karena kalau kita larang, dia akan justru tidak bisa fokus. Meskipun tentu kita harus memperhatikan teman yang lainnya. Nomor 4, apakah saya sudah memetakan murid saya di kelas? Belum sepenuhnya. Insya Allah sudah kadang-kadang. Sudah saya memetakan murid yang dengan cara mengetahui minat. Oh ini udah pasti Bapak Ibu sudah membaca ya, di PMM juga sudah banyak. Sudah saya petakan dan saya mengelompokkan peserta didik. Dipetakan dengan cara dikelompokkan, bisa. Sudah melakukan pemetaan dengan cara mengelompokkan, ini sama. Melakukan pembelajaran diferensiasi proses, konten dan produk berarti sudah dipetakan. Mengelompokkan peserta didik sesuai hasil asesmen diagnosis. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Good job, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini udah selesai. Bapak Ibu sudah hampir 70% tahu mengenai diferensiasi, alhamdulillah. Jadi saya untuk metodenya nggak usah kayaknya. Bu Oki tolong dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah mengetahui berarti hampir seluruh di sekolah saya ini, rekan-rekan hebat saya ini sudah paham mengenai diferensiasi. Nah, sudah tahu bagaimana caranya, memetakannya dan sebagainya. Dasarnya sudah bagus. Jadi saya tinggal melengkapi saja di sini. Saya tidak usah panjang lebar ya. Nah, Ibu Bapak terima kasih atas tanggapannya, atas refleksi yang telah dilakukan. Kita akan lanjutkan. Baik, untuk menambah wawasan kita mengenai diferensiasi ini dengan jawaban Bapak Ibu yang sudah hebat ini, kita tinggal sedikit aja yang akan kita pahami. Kenapa di sini pembelajaran diferensiasi sangat penting diterapkan? Nah ini Pak, kenapa? Pembelajaran diferensiasi itu merupakan pendekatan, ya, pendekatan, di mana guru itu harus secara aktif membedakan metode, sumber daya, dan penilaian yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi individual setiap murid untuk mengakomodasi belajar yang berbeda, tingkat pemahaman yang bervariasi, serta minat dan kebutuhan murid yang beragam. Sudah ada dalam kepala Ibu, saya sudah tahu dari jawaban yang
Saya silakan. Yang sudah saya barusan lihat sudah ada, ini sudah terpahami oleh Bapak Ibu bahwa diferensiasi kita harus melayani peserta didik itu secara individu, tahu bagaimana cara treatmentnya kita melayani mereka satu persatu dengan cara kita. Nah ini kenapa begitu penting sih diterapkan? Yang pertama, karena pembelajaran diferensiasi itu berpihak pada murid. Kita tidak lagi memaksakan murid mengikuti cara yang kita mau untuk menyampaikan materi itu. Kalau murid sudah mampunya satu, ya udah, jangan dipaksakan disamakan dengan murid yang mampu dengan 5. Karena itu tidak akan sampai. Udah aja yang pahamnya misalkan bisa satu-satu dengan diberikan treatment yang pada dasarnya sama, tujuannya sama, tapi dengan pelayanan yang berbeda. Semakin murid itu pemahamannya dia di bawah. Nah itu yang perlu pendampingan yang mendalam itu. Justru kita itu kadang lupa, justru yang dikedepankan itu yang kita dampingi itu yang sudah cakap gitu. Kita terus membimbing mereka, sedangkan yang belum pahamnya kita lupa, kita tinggalkan. Jangan seperti itu. Justru treatmentnya kalau sekarang harus lebih berpihak pada mereka. Kepada anak yang sudah paham, mereka kalau terus ditreatment oleh kita akan merasa bosan. Jadi kita berikan tantangan kepada mereka bagaimana cara menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang bermakna. Bukan, tidak selalu dengan menambahkan materi ajar dengan bobot yang meningkat, tidak selalu seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian inklusivitas, apa sih inklusivitas? Inklusif, Ibu Bapak, kalau inklusif apa sih? Pelayanan pembelajaran yang menjawab semua kebutuhan. Pinter, kebetulan Bu Ai sudah PPG kemarin. Paham, betul-betul itu yang dikatakan Bu Ai. Pelayanan Pembelajaran Mm-mm. yang menyesuaikan dengan kebutuhan semua kebutuhan. Pinter, eksklusif. Abimah kelas eksklusif. Seperti kalau eksklusif misalnya, kemudian eksklusif. Abi kelas eksklusif. Nah, seperti itu inklusif. Jadi tadi seperti yang Ibu Ai, jadi memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu murid. Jadi jangan lagi kalau misalkan kita kembali lagi ke masa lalu, teks aja anak-anak tulis. Itu inklusif tidak sih? jauh kalau seperti itu. Itu cuma mungkin dalam membuat rangkuman boleh. Untuk kesimpulan, membuat rangkuman bersama boleh. Tapi dalam proses pembelajarannya, kalau caranya monoton seperti itu, apakah pembelajarannya sudah bermakna? Tidak. Tidak bermakna, mereka nggak akan paham. Pas pulang ke rumah apa ya mereka tulis, saya lupa tuh. Udah nggak paham. Tapi ketika eksklusivitas itu diterapkan, kita melayani mereka satu persatu, mereka akan ingat, oh tadi kata Bu Ai kepada saya bahwa ini harusnya seperti ini. Saya membuat paragraf ini, nah seharusnya saya harus menggunakan ini. Mereka akan ingat dari proses yang kita lakukan. Karena anak itu menghafal itu jarang anak yang mau menghafal apa yang dia tulis ketika sudah datang ke rumah. Yang mereka dapatkan itu apa yang kita berikan kepada mereka saat proses pembelajaran. Ketika catatannya satu buku, Pak Agung dulu pernah nggak membacanya di rumah? Jarang. Dan ketika membacanya pun hafal nggak Pak Agung? Nggak bisa hafal karena jarang orang yang jenius itu dengan satu kali membaca bisa. Karena orang rata-rata seperti Abdi Hese harus berkali-kali dipahami dulu baru paham. Itu pun harus membacanya terus. Pokoknya sok itu Abdi. Dan cari tahu teh acaranya. Ternyata materi yang kita berikan bisa kita berikan kepada peserta didik kita dengan cara inklusivitas tadi, dengan mendekati, dengan mengetahui setiap individu ini bagaimana sih cara kesini gitu. Tidak usah yang apa ketika kita proses belajar tadi yang berkaitan dengan berpihak pada murid. Ada yang murid memang kurang. Kalau pemahamannya yang bagus, pintar, ya udah kan mereka langsung bisa
kurang mampu atau kurang paham, kita berikan apa itu treatment yang lebih di sana. Mereka akan paham. Jadi meskipun mereka tidak bisa menulis, apa itu tidak bisa mencetak dengan sempurna, tapi mereka akan tahu ilmunya. Jadi makanya kenapa sekarang ranking itu di sana. Kadang-kadang coba kita bayangkan di sekitar kita aja, ada teman kita yang pintar, ada teman kita yang biasa. Kenapa yang bisa sukses itu teman kita yang biasa, bukan yang pintar? Di saat kita di sekolah banyak kan kejadian seperti itu. Hadir di sana, di sini ya. Kemudian keterlibatan siswa, nah diferensiasi siswa lebih dihargai. Yang aktif anak disuruh untuk presentasi, menjadi guru teman pendamping. Jadi bukan hanya guru yang berperan, siswa perankan di sana. Ketika ada anak yang lincah karena dia emang pintar, dek, coba itu bantu temanmu yang belum, tolong bimbing. Tutor teman sebaya. Itu sudah masuk ke diferensiasi, Pak. Kita sudah lakukan sebenarnya. Silakan kita seperti itu, ya sudah kita lakukan. Cuma kita pemahaman kita aja, mungkin supaya arahnya lebih terarah. Kemudian, nah ini tentu saja dengan hal-hal itu akan meningkatkan hasil belajar. Jadi anak itu tidak akan ada yang tertinggal, meskipun memang tingkat pemahaman mereka itu tidak akan sama, karena kita tidak memperkosa mereka. Tapi yang penting tujuan dari yang kita buat di RPP tadi tercapai. Buat apa kita buat tujuan tapi kalau tidak tercapai? Atau mendongeng kan itu, mendongeng. Kita selama ini mungkin hanya mendongeng, tujuan pembelajarannya bagus, tapi di apa itu, di dalam prosesnya jauh. Nah, kita sederhanakan saja, makanya sesuai kemampuan kita aja di kelas. Pak Agung misalkan, Bu ini nggak ada ini, banyak cara yang lain. Dengan cara yang Pak Agung pernah alami, teman pernah alami, makanya ini pentingnya berbagi di sana. Kita bisa saling berbagi ini di sini. Ini fungsinya. Itu. Lanjut Bu Wapi. Nah, kemudian ini sudah Bu Wapi dilewat saja. Nah, kemudian di sini di dalam diferensiasi ini terkadang kita terjadi miskonsepsi. Jadi kesalahan, kegagalan kita dalam memahami gitu. Ya. Jadi konsepnya itu kadang salah gitu. Bukannya salah, mungkin bukan salah kalau di guru, tapi agak bergeser gitu. Yang pertama, kita menganggap bahwa diferensiasi itu mengajar dengan cara yang berbeda untuk mengajar seluruh murid di kelas. Pasti kan diferensiasi, oh berarti harus berbeda gitu. Berarti tiap muridnya berbeda dilayani, gitu kan? Pemikiran ibu bapak seperti itu enggak? Nah, kadang seperti itu ya. Tapi setelah dipahami, ternyata bukan seperti itu, bukan selamanya gitu. Tapi memang ada yang memang bisanya dengan cara itu, gitu. Tapi tidak harus selamanya seperti itu. Kalau memang muridnya pengetahuannya merata, ya kenapa tidak disamakan? Karena memang pengetahuan mereka atau pemahaman mereka dari hasil diagnostis itu hampir merata. Udah cara itu. Jadi ada usaha harus diferensiasi nih, memaksakan. Tidak. Jadi tidak harus seperti itu. Ini miskonsepsinya. Yang kedua, itu kita berpikiran dengan diferensiasi itu guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat, gitu ya. Cepat bekerja dibandingkan murid yang lebih dibedakan soalnya. Misalkan pinter mah soal teh 15. Anu tuh bisa mah 10 gitu. Padahal bukan seperti itu, bukan dengan cara seperti itu. Bisa dengan jumlahnya sama, tapi dengan pertanyaan, dengan nilai apa itu ya, bobotnya. Jadi tingkat kesulitannya ya, intake-nya, tingkat kesulitannya yang dibedakan. Jadi dengan misalkan dengan soal yang tidak sama, tapi kalau yang paham dia tingkatnya itu lebih tinggi, gitu. Itu yang disebut diferensiasi. Jadi jangan terus gitu. Battery, please charge. Tapi belum dicas. Tapi seperti itu ya, Bu. Paham ya di sana ya? Ayo
mungkin ibu dan bapak juga sudah terbesit ke sana. Kalau seperti itu akan sulit bagi kita membuat soal ini harus 10, ini 15, ini yang lebih pintar lagi 20. Bagaimana guru? Apakah guru itu bisa terang-terang begitu saja? Kan sulit, kesulitan. Tahu juga akan sulit. Yang soal yang baru pintar guru diberi 180 dari masih pada praktikkan naik kan ada kan pintar yang seperti itu. Berarti kenapa? Ya berarti jangan ke sana. Berikan soal yang jumlah sama tapi bobotnya itu atau tingkat kesulitan yang berbeda. Gitu. Kalau ini misalkan hanya menyebutkan kalau yang paham dengan memberikan contoh, kalau yang sudah paham, nah itu diberikan ilustrasi seperti itu. Nah, jadi kita tidak akan susah sebagai guru gitu. Kemudian mengelompokkan siswa yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Itu persepsi kita selama ini. Kadang-kadang ini harus dikelompokkan, meskipun itu bisa dipakai, tapi tidak harus selamanya. Tadi kata saya juga misalkan kalau di kelas itu emang sudah setara, cuma ada 2 kelompok, ya udah aja. Gitu. Yang kurangnya yang tidak bisa mengikutinya itu yang diberikan treatment yang lebih. Jadi nggak usah sampai Bu Lela berpikir gimana ya ini gini, nggak usah Bu. Cara kita sebenarnya sehari-hari itu sudah, cuma kita harus meluruskan tujuannya. Nah cara itu ya. Jadi diferensiasi itu bukan sesuatu yang gitu kan. Setiap anak ini gimana nih, ini gimana. Kemudian diferensiasi yang terakhir, guru membuat beberapa perencanaan pembelajaran berbeda dalam satu pembelajaran. RPP dibedakan, misalkan iya soalnya bukan. Tadi betul karena bersumber dari RPP, tapi dalam satu RPP itu membuat beberapa metode, beberapa proses yang kita laksanakan kepada peserta didik dengan RPP yang hanya satu, tidak usah beberapa. Seperti itu. Jadi ibu bisa dipahami ya. Sekarang nggak usah menganggap diferensiasi itu hal yang sangat tabu atau gimana. Insya Allah kita semua bisa karena kita guru ya. Lanjutkan Bu Opi. Ya. Nah ini jadi apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Ini sudah terjawab tadi bahwa diferensiasi itu merupakan pendekatan di mana guru itu harus secara aktif membedakan metode, sumber daya, penilaian yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi, nah ini tetap pada kebutuhan individu setiap murid itu. Jadi tentunya dengan kemampuan kita juga ya, dengan cara kita yang menurut kita itu bisa digunakan. Nah ini untuk mengakomodasi daya belajar yang berbeda, tingkat pemahaman yang bervariasi, serta minat dan kebutuhan murid yang beragam, ini akan berkaitan ke sana. Nah ini pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diimplementasikan melalui modifikasi tadi konten. Jadi bisa kontennya dibedakan. Kalau konten berarti apa yang dibedakan? Materi ajarnya, tadi ya pengetahuannya biasa lebih sederhana. Nah lebih ke kompleks, sangat kompleks seperti itu materinya. Kemudian bisa juga dengan produk. Kalau produknya apa? Asesmennya. Jadi nanti ketika akhir dari proses pembelajaran, si asesmennya itu tidak disamakan tadi bobotnya itu dibedakan, indeksnya itu ya. Kemudian kalau proses dalam caranya kita ketika memberikan pembelajaran, misalkan tadi dikelompokkan, ada yang tidak dikelompokkan pun guru memberikan treatment tersendiri kepada individu yang memang membutuhkan. Itu proses di sana. Ibu sudah melakukan sebenarnya. Jadi bukan berarti harus selalu dikelompokkan. Kemudian dan kita juga memperhatikan lingkungan belajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Nah ini dikemukakan oleh Tomlinson 2001. Tomlinson ini merupakan pakar pendidikan ya, yang hukum-hukumnya itu dijadikan dasar dalam bidang pendidikan ya. Nah ini sudah ada sebenarnya. Kemudian diferensiasi juga berkaitan dengan kurikulum. Di sana di dalam apa itu? Ada 7 dalam apa itu? Proses standar, 7 standar ya. Kita itu 8 standar itu di ini ada dalam standar proses. Di mana kita harus melayani peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Di sana ada
sesuai dengan dinas standar proses ini. Jadi di sini dari kurikulum itu ada ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu harus didefinisikan secara jelas tadi, karena tujuan itu adalah tumpuan kita dalam mengajar. Kemudian berkaitan dengan tadi, tentu saja kalau diferensiasi dengan kebutuhan belajar. Tadi sudah dijelaskan di sana, manajemen kelas secara efektif. Betul, bahwa bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas yang menarik Power off. supaya anak itu betah di kelas gitu. Kemudian asesmennya, penilaiannya. Nah, asesmennya juga, penilaiannya juga ini harus berkelanjutan. Di mana tadi ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, sumatif, ya, sampai sumatif. Ini harus saling keterkaitan. Nah, makanya kenapa sekarang sistemnya itu harus penilaian itu diberikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah, itu pentingnya itu di sana ya. Lanjut Bu Wapi. Tes saya pilih. Tes. Jadi saya katakan. Ya, kita lanjutkan aja Ibu karena soalnya saya keras. Kemudian, bagaimana sekarang cara mengetahui kebutuhan belajar murid tentunya ketika kita di kelas? Kan kita harus mengetahui kebutuhan murid itu dari yang tadi. Menurut Tomlinson itu dalam bukunya bahwa menyampaikan kita dapat menyampaikan materi kita itu dapat mengkategorikan kebutuhan belajar itu ke dalam 3 aspek. Ini sudah diketahui oleh Ibu tadi. Sudah ada. Ya, ini sudah. Oh, tuh ada ya. Mau diferensiasi. Oh, itu apa itu? Pak, sekali di atas Pak, macam. Kalau itu tadi sopan. How to differentiate instruction in disability classroom. Atau Bagaimana cara membedakan perintah dalam bukan mencampur itu kemampuan kelas yang beragam lah, yang tercampur. jadi maksudnya pemahaman. Itu bagaimana cara memberikan instruksi di kelas yang berbeda-beda Berarti itu harus kemampuannya. Berarti itu dilakukan oleh siapa? Guru. Penyetir di mixer, tapi itu kayak mixer sana. Ya, ini udah alhamdulillah. Tuh, kan kalau saya ini mah kan bawas prosesnya berbagi. Mixer. Kudu dikata di mixer tuh dicampur kan. Mixer memang campur. Campur enggak? Iya. Tempatnya paling mixer dicampur. Tes. Ya namanya paling tes. Tapi mah aya kayak seperti ini. Ya. Bluetooth mode. Pas saya deh itu pahennya itu kumaha itu ke kamera. Oh, jadi tadi kata iya betul. Jadi bagaimana kita memberikan treatment yang berbeda, instruksi yang berbeda dalam kelas yang memiliki kemampuan yang berbeda, seperti itu ya Pak. Berarti itu dilakukan oleh guru. Nah, kan murid kita itu berbeda nih. Nah, bagaimana caranya kita akan melihat kebutuhan belajar mereka itu ada di mana? Nah, untuk melihat aspek kebutuhan ini ada 3 ya. Kita bisa melihatnya yang pertama dari kesiapan belajar, readiness, kesiapan belajar mereka murid.
yang tadi kita temukan melalui tes kognitif. Tentunya kita jadi paham, ada murid yang paham, ada yang murid yang cukup paham, ada yang murid yang kurang paham. Nah, di sana. Kemudian yang kedua, minat belajar murid. Nah, minat belajar murid ini nanti akan dijelaskan di mana. Kemudian profil belajar murid. Jadi kita bisa melihat kebutuhan murid ini dari 3 aspek ini. Dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Lanjut Bu Api. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, Ibu kan harus memetakan nih di kelas, Ibu Bapak ini. Bagaimana sih cara memetakan anak kita yang berbeda ini? Kalau Ibu Bapak mengidentifikasinya dari kesiapan belajar, nah ini, bagaimana caranya? Nah, ini ya kita lihat dari, tentu saja kita bersumbernya dari ilmuwan ya, karena tidak bisa dari sumber sendiri ya. Kita harus ketahui dulu, guru itu harus memiliki kemampuan multitasking dalam mengajar. Apa sih multitasking? Multitasking, nah, Ibu harus tahu multitasking. Jadi melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Coba Ibu sudah tidak dalam di mengajar di kelas? Sudah ya? Guru itu paling pintar, paling cerdas. Ketika satu waktu bisa menilai, memperhatikan, memberikan perintah, instruksi ya, kemudian memberikan pemahaman, nilai-nilai kepada peserta didik ketika ada peserta didik yang memang keluar dari aturan seperti itu ya. Nah, kedisiplinan untuk meningkatkan kedisiplinan itu sudah multitasking itu Bu. Jadi kita bisa melakukan beberapa hal, beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Makanya kita terbiasa apalagi ibu-ibu, pasti kalau ibu-ibu memang sudah terlatih. Tapi kalau guru, baik laki-laki atau perempuan, pasti sudah terlatih untuk ini. Karena kita selalu dihadapkan dengan individu-individu yang berbeda dalam satu kelas. Ya, ada yang nangis, ada yang anaknya memang suka mengganggu dan sebagainya. Tapi kalau kelasnya memang kondusif, berarti kemampuan ini sudah dimiliki. Nah, multitaskingnya itu udah bagus gitu. Nah, kita harus terus pupuk itu, ya, harus terus gali lagi supaya terus berkembang. Nah, kesiapan belajar itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Nah, Tomlinson itu ya mengatakan bahwa cara merancang pembelajaran ini mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo. Kalau radio, Ibu dulu punya radio? Radio tuh sambil putar-putar tuh. Nah, misalkan lamun anu ieu mah ka dieu muterkeun teh. Lamun anu naon nanti FM misalkan sabaraha gitu nya. Oh, ieu mah ka dieu jelas mah teh ka dieu gitu. Ditukeun teh ka dieu gitu. Beda-beda tuh Bu. Beda-beda. Nah, si frekuensi nanti kalau putar-putar we malah cicing di depan jelas mah gitu tuh Bu. Nah, kata si Tomlinson cara memetakan anak dengan kesiapan belajarnya dengan cara itu. Yang pertama bersifat mendasar, bersifat transformatif. Ini di dalam materi. Kalau anak yang pemahamannya sangat kurang, tentu kita memberikannya dasar. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah ini. Itu udah kan Ibu segitu kan? Udah berarti melakukan. Tapi lama budak anu tos paham. Terus nyawa dan budak itu mah orang gitu kan bentuknya kurang cileuk we teh berarti kan urang mah sate. Lah babari cek manehna mah akhirnya kalau kita tidak tahu cara itu seperti tadi radio itu menetapkan pada itunya, maka ngagul kan budak teh membuat kegaduhan. Kemudian dia juga akan tidak nyaman dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, berarti bagaimana? Oh, kalau itu coba kamu berikan contoh mengenai materi ini yang terjadi dalam kehidupanmu atau yang telah kamu alami. Bisa seperti itu. Benar nggak? Jadi ada dia yang lebih berpikir, oh, Abi pernah naon ya. Jadi treatmentnya dibedakan, jangan disamakan dengan tujuan yang sama tentunya. Kemudian konkret ke abstrak. Ketika
kontekstual, konkret, ke alam, supaya mereka melihat langsung. Oh iya ya. Tapi kalau anak yang pemahamannya bagus, abstrak aja, seperti mulai memberikan ilustrasi. Sedangkan misalkan, bolehlah misalkan Nina seperti ini, ini, tanggapan kamu bagaimana? Dia akan lebih paham, dan dia pun akan merasa lebih dihargai kemampuannya. Jadi nggak usah kita terus aja di sana, padahal udah bosan pegangan apa loh bang. Kemudian sederhana ke kompleks, ini juga sama, dari hal sederhana, bagian pemahamannya kurang, terus aja maju, sehingga menemukan frekuensi yang pas, itu sehingga ke hal yang kompleks. Kalau yang sudah paham, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, cepat. Nah itu bisa disebutkan treatment ini untuk memetakan kesiapan belajar, karena ini berkaitan dengan apa tadi? Materi, konsep, dan keterampilan guru yang akan disampaikan. Nah ini seperti itu ya Bu Bapak. Lanjutkan Bu Api. Kemudian ini contohnya Bu kalau dalam RPP nih. Nah ini salah satu contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Nah, di sini ada ilustrasi Bu supaya lebih jelas, ya. Nah ini dibahas nggak? Tidak usah? Ya karena ini ketika seperti ini, Ibu Lili akan mengajar pelajaran matematika. Tujuannya tetap, kalau tujuan pasti sama ya. Tujuan pembelajarannya, murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Nah, berdasarkan asesmen yang ia buat saat pembelajaran sebelumnya, berarti ini sudah melaksanakan tes diagnostik Bu Lili ini. Jadi udah tahu bahwa kemampuan peserta didiknya ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ia melihat beberapa muridnya telah memiliki pemahaman konsep keliling yang baik, namun ada beberapa murid lainnya belum memiliki pemahaman tersebut. Nah, ia juga mencatat bahwa ada anak-anak juga yang belum lancar. Jadi ada anak yang sudah paham, belum paham, dan sama sekali belum paham. Kemudian dia melakukan kegiatan pembelajaran seperti di bawah ini. Nah ini kalau dalam LPP-nya seperti ini Bu, ini penting Bu. Kesiapan belajarnya untuk murid yang telah memahami. Murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep puisi yang pada intinya tadi. Jadi bobotnya harus berbeda. Tujuannya tetap. Kalau tujuan tetap jangan dirubah, tetap itu. Untuk murid ini tetap. Tapi bobot dalam pemberian soalnya atau dalam prosesnya itu harus dibedakan sehingga tidak ada anak yang merasa bosan atau tidak senang mengikuti pelajaran kita. Paham ya sampai sini? Nah, lanjut Bu Api. Nah, sekarang cara yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat murid. Kalau minat, nah di sini minat itu merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ini menurut Tom Nelson juga ya, bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya bisa seperti ini: membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara ke sekolah dan kecintaan mereka sendiri. Nah itu harus ditumbuhkan. Mereka bahwa pelajaran yang saya pelajari itu ada kaitannya dengan kehidupan. Makanya kenapa kita harus selalu memberikan pemahaman murid bahwa materi yang kita pelajari ini gunakan, aplikasikan dalam kehidupannya supaya lebih bermakna. Kemudian mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Ya, kalau mendemonstrasikan berarti mempraktekkan dalam kehidupan supaya minatnya itu meningkat terhadap materi atau proses pembelajaran yang kita berikan. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Jadi ide-ide baru, jadi jangan monoton saja terhadap materi yang ada di buku. Jangan seperti itu, murid akan bosan. Kalau silakan tulis. Zaman sekarang canggih. Kita punya pemikiran sendiri, cari sumbernya. Siapa tahu cara itu yang memang yang bisa diterapkan pada murid daripada buku sumber yang ada di kelas.
Ibu sudah tidak melaksanakan itu? Kadang-kadang ya, sok Bu Haji juga kadang kan, naon aya buku aya nama terelepan. Suka gitu enggak? Saya suka dengar kadang di kantor. Nah itu Bu di sini, memang harus seperti itu. Bahwa ide kita itu jangan terus aja yang diberikan oleh pemerintah misalkan, padahal ini sudah tidak relevan, ya jangan digunakan untuk murid kita. Kita cari yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, tapi yang relevan dengan keadaan kita gitu, dengan ide kita, tapi dengan tetap tujuannya harus sama itu. Karena ABOG ini relevan bagaimana dengan cara ABOG? Udah misalkan nilai tempat dengan cara ABOG mudah resep itu silat kuis silat kumah, udah aja nggak apa-apa. Daripada maksa budak berkosa tuh sambil jeung buku tapi budak akan terpaham. Iya, nggak boleh tuh. Kita udah menyiksa mereka. Kemudian meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Terus ketika ada yang nakal, habis aku bawakan gitu, itu maksudnya. Supaya motivasi belajarnya itu kan anak-anak itu kan kadang paham. Pokok gitu, hilap deh. Nah, belajar ice breaking dulu. Apa dulu permainan dulu. Itu untuk meningkatkan tujuannya ke sana. Itu minat. Nah, minat peserta didik ini dapat dibagi dalam dua perspektif. Minat situasional, jadi kita menciptakan situasi yang memang bisa menyenangkan anak, dan minat individual. Kalau minat individual berarti kita harus mencari tahu minat mereka masing-masing itu apa dan kita mengarahkannya ke sana. Tentunya minat individu ini akan lebih sulit karena kalau individu harus satu orang harus lebih sulit. Nah kalau misalnya kita situasi aja di kelas supaya bagaimana menciptakan situasi yang menyenangkan buat murid sehingga minat belajar mereka itu bisa meningkat. Tidak meningkat juga minimal mereka mau mengikuti pelajaran kita. Jangan sampai diajar teh gitu deh rame diajar teh. Kalau seperti itu anak akan meningkat tidak hasil belajarnya? Ada resep nage tersebut belajarnya kurang deh. Terus kata dengan kapaksa kurang paksa daripada tenai. Kalau seperti itu kan seperti cinta yang dipaksakan gitu. Enak kalau mencinta dipaksakan. Bercinta dipaksakan tidak enak. Sampai olangan. Udah berlewat mana budak nama kieu. Tenang, jangan sama sekali. Dari hati seperti guru teh. Tapi kakesan kamu bujur ya. Tapi ya Allah, nah eta budak itu bisa. Berarti orang terima. Berarti orang bisa meningkatkan minat anak. Ganti atulah monoton, namun gaya di bawah, gaya di atas, gitu kan seperti itu. Gaya di samping, gaya di bawah, gitu. Ya seperti itu. Seperti selalu bilang budak oke kalau jalan lain anak bangkong. Manusia harus sama dengan perasaannya dengan kita. Ada bosan, dia lihat ini padahal pikirannya kemana, berarti minatnya udah gak ada untuk mengikuti pelajaran. Cuma batas kewajiban. Cair teman-teman teh udah hati, udah ulang berani salah dosa bu urang kabur gitu, urang teu ngalaksanakeun kewajiban gitu mun sok urang kapaksa. Bukan berarti ulang galak gaji atau tadi treatmentna situasina kudu kumaha, ari galak mah ulah yang hal-hal yang merugikan kita mah hindari aja. Ya, meskipun memang di zaman sekarang emang agak sulit sih untuk meningkatkan kedisiplinan tanpa hukuman yang sangat sulit itu. Menyadarkan dengan motivasi diri yang sulit, jangankan anak-anak. Dan disiplin dengan kata kayak imajinasi, sida bohong gitu. Sida urang pamali dosa, cek udah nama kejadian dosa, nama kejadian pamali atau nama babasaan, kayak gitu. Tapi kita harus bisa lah sebagai guru lah kewajiban kita supaya kita itu mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban dengan benar, terus kumaha jadi urang pilih gitu ya, urang malah. Yang penting kita bisa sudah melaksanakan secara maksimal gitu. Tapi kalau saya rasa belum maksimal, kadang-kadang kita cuma mengeluh gitu tanpa mencari solusi. Mulai sekarang kita mulai dengan sharing berbagi seperti ini, saling membantu satu sama lain. Merdeka belajar. Apakah akan berakhir sampai di sini?
Kita ikuti aja. Lanjutkan Bu Abi. Udah ini mengatakan kebutuhan belajar dan satu-satu minat. Bisa ya tadi Bu ya, tidak usah dibahas lagi ini. Iya udah nggak usah lah. Sudah terbayang. Tadi saya sudah lihat di sana udah bagus. Nah kemudian mengatakan murid dengan profil belajar murid. Kalau profil belajar, misalkan murid ini senangnya di tempat yang terang. Murid ini senangnya misalkan di tempat yang harus mendengarkan nanya jelas. Itu profil. Nah di sini ibu kan udah kita mah visualis. Si eta mah auditori, jadi gaya kamu tahu kayak apa kalau udah jadi. Nah eta profil belajar mah. Apa kedua? Jangan sampai tadi ibu dulu harus bisa menciptakan situasi. Tapi seperti boleh, tapi bagaimana kita menciptakan kondisi ketika anak mau di dekat sini, jangan sampai mengganggu yang lain. Pembelajaran ibu tetap berjalan dengan baik, proses belajar dengan baik. Kalau misalkan anak di sini ibu tidak bisa mengkondisikan, salah. Tapi ibu tidak akan merasa terganggu, yang lainnya tidak terganggu, wajib. Orang yang lain tidak terganggu. Kalau tidak mengganggu, yang lain tidak apa-apa. Cuma, iya. Jadi kebuka hati dan pikirannya itu di meja Bu Haji ketika melihat memandang wajah Bu Haji jadi terpancar gitu inspirasi. Bisa Bu Haji. Yang penting tadi tetap guru harus menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. Jangan sampai kita membiarkan karena kacung ibu angkat belum gue dan profil belajarnya emang beda. Tapi kalau tidak kondusif bakal sampai buang tujuan pembelajaran ibu. Buangnya. Tetap ya. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Nah itu. Budak teh aya anu emang belajar nanti bisa nanti ku nonton film. Aya emang budak teh tahapna ku mendengarkan penjelasan guru. Aya emang budak teh anu kudu bari dipraktekeun. Ada ibu? Di kelas ada enggak kayak gitu? Iya, itu memang profil belajar mereka itu beda-beda, nggak bisa dipaksakan, disamaratakan. Nah, ada yang harus selalu dimotivasi terus. Emang itu profilnya memang berbeda seperti Abi mah lamun teu neupikeun, teu maca, hese malah. Jadi kudu bae dikutikeun, dibaca mata Abi paling pas gitu. Kalau memahami sesuatu itu dibaca, dirangkum sendiri. Akan paham. Jadi sulit sebenarnya Abi mah hese gitu hayang pintar. Aya nu pintar mah nu sekilas we ningali kieu paham ada. Kalau yang visualis kayak gitu. Ada yang campuran. Jadi profil belajar itu mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu baik dalam belajarnya. Nah itu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Karena kalau dipaksakan, karena kan kita harus ingat seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti petani. Bibit yang ibu tanam berbeda-beda, tanahnya berbeda-beda, tapi bagaimana treatment ibu menumbuhkan tumbuhan itu supaya tumbuh dengan subur. Lamun digersang tanahnya kudu kumaha treatmentnya. Itu lamun dia di tempat anu loba cairan kumaha treatmentnya. Lamun jagung kumaha caranya, mun padi kumaha caranya, beda-beda tuh. Nah itu bibit-bibit itu adalah siswa kita. Dan ingat, siswa itu jangan dianggap kertas kosong. Salah. Kalau kita menganggap udah apa sudah kertas kosong, kertas bersih, tidak. Allah sudah mewariskan kehidupan pada setiap anak. Sudah ada garis-garis kehidupan dia yang dibawa sejak lahir. Mau bisa dipaksakan. Cuma kita sebagai guru harus menebalkan garis yang baik dan menghilangkan atau menyamarkan garis-garis yang tidak baik dari anak itu. Mau bisa maksa orang, karena bukan
di tulisan dia bakal kieu, mau bisa gitu. Nah, kita harus ke sana ya. Maka kalau kita udah dengan berbagai cara tetap seperti itu, memang mungkin garisnya seperti itu. Nah, orang harus meminimalisir garis-garis yang negatif tadi dengan terus memberitahu dan kebiasaan yang baik. Profil belajar di Korin itu ada 4 di sana. Preferensi itu terhadap lingkungan belajar. Nah, ada kalau kita melihat murid yang lingkungan belajarnya itu ada yang memang haredangan, kuat. Namun di tempat yang tidak nyaman, menurut saya bisa mengikuti pelajaran dengan ada nggak bu kayak gitu? Ada. Guru oke sami kan? Namun ada sebenarnya nyaman menjelaskan bahwa bisa mudah. Tidak ada yang tidak suka dengan kebisingan. Nah, itu dengan lingkungan. Kemudian ada yang berpengaruh pada budaya. Ada memang yang dari rumahnya itu udah emang santai, gitu. Emang yang disiplin, ada kan? Beda-beda kan itu. Budayanya bukan latar belakang rumah, maka bukan latar belakang di rumah kasar di sekolah kadang nyerus letak celetuk mulai nggak bisa nerima ibu abi dibully ibu padahal emang budaya di rumahnya emang seperti itu jadi udah kebawa itu ke sekolah nah orang udah bisa bener. Kemudian gaya belajar, nah ini kalau gaya belajar nah tadi yang ibu sebutkan ada visualis ada auditori ada kinestetik jadi profil belajar itu bukan hanya tersesat tidak. Jadi lingkungan belajar, budaya, nah ini baru gaya belajar. Kemudian ada yang berdasarkan kecerdasan majemuk. Nah, ini kecerdasan majemuk itu menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Betul nggak? Wahai dengan rupiah beda kecerdasan. Wajib dengan bolela beda. Bunda dengan ngopi meskipun anak dan ibu tetap berbeda. Ada yang memang cerdas dalam visualnya, seperti Abi menurut visualnya ada cepetan gitu misalkan. Yogi ada manusia misalkan Yogi bari sekedap yang baca anak, tapi bisa pada menyampaikan sakilma. Emang karena mungkin kemampuan visual Abi agak bagus mungkin kecerdasan visualnya ada di sana. Padahal Abi dalam pemahaman kurang gitu dalam otaknya. Kemudian ada yang musikal yang memang bagus gitu di musiknya. Tapi yang lain tidak ya bu. Kadang-kadang kecerdasan secara musikal mah ayo nada ke mana sih gak haji misalkan ada nada ke mana ada di mana kayak saya itu teman-teman ayo bisa di musikal tidak bisa gitu iya memang tidak sama emang setiap orang beda-beda ada yang memang apa itu kinestetiknya bagus gitu ada interpersonalnya bagus intrapersonalnya bagus verbal linguistiknya bagus naturalistik gitu. Nah kecerdasan manusia itu dari sana Allah menciptakan manusia itu tidak akan bisa kalau disamakan dengan ciptaan manusia ya. Alhamdulillah sekali makanya kita harus mensyukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita menggalinya sehingga bisa bermanfaat dan seperti juga itu yang harus dilakukan kepada peserta didik kita juga Bu. Kita harus mengarahkan kepada mereka, temukan potensi mereka, kembangkan, gunakan dalam kehidupannya sehingga bisa berguna kemampuannya itu dalam kehidupannya dan mereka bisa menjadi manusia yang berguna, mandiri minimal tidak menyusahkan orang lain itu yang paling penting ya supaya menjadi manusia yang bahagia lahir batin kalau kata Ki Hajar Dewantara itu yang berhasil. Selanjutnya Bu Apri. Nah ini ya kalau cara mengidentifikasinya kalau profil itu bisa dari amati, orang mengamati perilaku kan sih bapak ibu suka kayak gitu setengah dua kemudian mencari tahu pengetahuan awal dengan bisa tadi yang dari tadi sana berkomunikasi dengan guru yang sebelumnya berkomunikasi dengan orang tua berkomunikasi dengan teman sejawatnya kita jadi tahu itu bapak lanjutnya Bu Wambi terima kasih terima kasih kalau terima kasih tinggal pulang ibu ada pertanyaan tidak buat saya? Sudah cukup saja sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Adakah manfaat dari pertemuan ini? Ada gambaran? Atau cuma ngantuk? Oke, menghilangkan miskonsepsi dari pembelajaran. Alhamdulillah. Kalau ada manfaatnya Alhamdulillah, semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat dan kita bisa
apa itu mengabdikan diri kepada peserta didik kita itu lebih baik lagi, dan kita bisa mengajar lebih baik lagi kepada peserta didik kita lagi, dan lebih berpihak kepada mereka. Karena tujuan kita itu menciptakan generasi yang gemilang di masa depan, sehingga mereka bisa mandiri, bisa bermanfaat seperti itu. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Di minggu depan mungkin materinya kita akan berbagi dengan yang guru yang lainnya. Mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini. Nanti kita juga harus membahas sampai dengan RPP diferensiasi supaya lebih paham lagi. Mungkin nanti untuk RPP-nya saya share aja ya. Nanti bisa dilihat dan diidentifikasi masing-masing dan bisa digunakan atau di ATM ya dengan RPP Bapak Ibu di kelas masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pesannya dikembalikan lagi pada pesan. Terima kasih buat Bu Pia, beri aplaus untuk Bu Pia ya. Terima kasih Bu Pia atas penyampaian materinya. Apa yang disampaikan oleh Bu Pia yang saya tangkap yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang intinya bukan membeda-bedakan siswa ya, tapi membeda-bedakan cara bagaimana siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian mungkin tujuannya sama ya, tapi cara yang berbeda-beda ya. Mengakomodir gaya belajar siswa yang berbeda, kemudian tingkat pemahamannya juga berbeda. Pastinya memerlukan treatment yang berbeda. Seperti halnya tadi petani kata Bu Pia ya, petani di daerah yang gersang dengan petani yang di daerah yang banyak air itu akan berbeda caranya, ya. Tapi mungkin tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan tanaman yang gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang mungkin hari ini kegiatannya. Terima kasih Bu Pia, ilmunya sangat bermanfaat. Tadi saya juga alhamdulillah paham ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu ya. Jadi menghilangkan miskonsepsi yang selama ini saya tangkap gitu ya. Terima kasih untuk semuanya Bapak dan Ibu, terutama Bunda, atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kegiatan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.